rame-rame. Ya memang uangnya kecil-kecil, rakyat mendukung. Tapi jumlahnya banyak, dan satu hal yang pasti, rakyat itu mendukung dengan hati nurani. Ya, Pak, kalau itu ada terkait dengan bansos yang dipakai untuk alat kampanye dari kelompok sebelah itu, gimana Pak? Ditempel di stiker Padahal itu, Prabowo Gibran. padahal itu adalah terluar, termiskin. Saya masuk keluar semua dan wawancara sama mereka. Anies bang, Anies bang, Anies bang. Coba. Ya, tangkap rakyat. Rakyat kita cerdas dan bisa menangkap. Sampaikan apa adanya. Ini adalah bansos dibiayai APBN, bukan dibiayai seseorang. Dan bila diaku dibiayai seseorang, maka koreksi rame-rame. Pak Anies baru saja KPU menyampaikan kalau Pak Jokowi ingin berkampanye harus izin kepada presiden, sementara presiden ya adalah Pak Jokowi. Responnya Pak gimana Pak atas pertanyaan pernyataan KPU? Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ibu kemarin makan berbeda, Bapak ikut makan nggak? Jadi tadi saya terus ada kepiting nari, terus apalagi tadi Pak ada enak-enak tuh Si kenari tude, si kenari. ya. Dendeng usaha. Jadi semua batasan diet Mau diet Pak? hati-hati ini semuanya enak. Yang paling favorit yang mana Pak Anies tadi menunya? Semua enak, bahkan nasinya nasi apa, nasi rempah ya. Ya, Itu buli kan. pakai rempah tapi dia olah pakai rempah. Kalau ke Buli di ujung sana itu rempahnya impor dari Ternate. Kalau ini nasi dibikin di Ternate, rempahnya dari Ternate. Harusnya kasih namanya nasi Ternate. Iya. Cocok. Rempahnya rempah dari Ternate. Kita pakai kepres ini. Jadi enak sekali tadi makannya, terus apa lagi? Dah. Tuan rumahnya itu tuan rumahnya Tadi. dulu. Nah, Pak Ahmad, nah kedatangan Pak Anies di rumah tadi bagaimana menyambut? Teman-teman tadi menyaksikan tidak ada calon presiden yang habis kampanye baca doa. Amin. Habis itu Jumatan di masjid Al-Munawar, nggak ada calon yang lain seperti itu. Karena itu teman-teman pers kita semua berdoa supaya beliau jadi presiden. Amin. Allahu Akbar. Di bandara tadi saya menyaksikan ibu-ibu dengan air mata semua kejar mobil. Tuh, jadi luar biasa tuh. Berarti hari ini optimisnya sejauh apa Pak? Target suara? Oh, menang. Berapa persen? Kalau di Ternate Pak?
Ya pokoknya Ternate menang. Di atas 50. Ternate sangat menyayangi, mencintai beliau. Masya Allah. Tapi memang betul suasana di Ternate ini bukan hanya ramai tapi juga emosional. Bagi saya juga begitu. Kenapa? Karena tempat inilah salah satu tempat yang dulu sudah saya kunjungi karena kita mengadakan program bimbingan guru di pelosok-pelosok, dan tadi di panggung muncul dua anak yang dulu merasakan, mereka dulu masih SD, masih SMP, sekarang sudah dewasa, dan jumlahnya ribuan. Ya maksudnya ribuan, tapi yang merasakan dampaknya banyak sekali. Dan itu kebahagiaan kami adalah ketika menyaksikan anak-anak itu menjadi seseorang yang bisa mendapatkan mimpi. Jadi saya sejak masa Gerakan Indonesia Mengajar sampai dengan sekarang bicara tentang ketimpangan, bicara tentang keadilan, itu bukan karena ada urusan kompetisi pilpres, tapi ini sudah kami kerjakan sejak dulu. Sekarang kami meneruskan gagasan itu di dalam konstelasi politik. Ketika dulu kami kerjakan tanpa berada di wilayah politik, karena wilayah politik itu artinya masih wilayah pemerintahan, wilayah pengambilan keputusan negara. Karena itu kami ingin ketika kewenangan itu diberikan, maka kewenangan itu digunakan untuk membereskan ketimpangan. Kawasan kepulauan ini adalah kawasan yang kaya dengan sumber daya alam, baik sumber daya alam mineral maupun sumber daya alam yang terbarukan seperti perkebunan, pertanian, perikanan. Itu semua kita rencana ingin perbaiki tata niaganya sehingga warga yang terlibat menjadi lebih makmur. Karena di sini komoditasnya itu komoditas yang mendatangkan kekuatan dunia ke sini itu ya dari Ternate ini, dari Maluku ini. Itu kira-kira. Panis boleh selain. Selain ya Pak ya. Sedikit dari saya, teman-teman PR. Saya ketika melakukan reses sebagai anggota DPR RI, sekalian masa kampanye 28 November, saya masuk keluar semua di daerah-daerah yang 3T, terluar, termiskin. Saya masuk keluar semua dan wawancara sama mereka. Anies bang, Anies bang, Anies bang. Coba bisa dibayar. Ya, dan ada yang tadi saya terharu itu mendengar cerita bahwa dari pulau-pulau yang dulu anak-anak bertugas itu ada 700-an orang naik kapal di sini, sekedar untuk bisa ikut meramaikan, sekedar untuk jumpa. Walaupun saya tidak ketemu mereka secara langsung, tapi mereka hadir di sana naik kapal khusus datang ke sini semasa perjalanan. Jadi teman-teman sekalian, saya itu sangat meyakini bahwa kalau ada gerakan untuk memajukan yang lemah, menguatkan yang lemah, membesarkan yang kecil, itu menular, membekas dan berdampak panjang. Ini harus disadari oleh pemegang kewenangan negara. Besarkan yang kecil, kuatkan yang lemah. Insya Allah dampaknya bergenerasi-generasi ke depan. Bapak tadi kan di orasi itu bilang seperti ada paslon yang sepertinya didukung oleh ada yang 2/3 Bapak nih dari Bapaknya 2/3 dari ekonomi rakyat gitu, gimana nih Pak? Boleh dijelaskan? Jadi gini, memang kami ini didukungnya oleh rakyat kebanyakan. Poster rakyat, warnanya beda-beda, dibuatnya secara swakarsa, swadana, swadaya, dan bukan menggunakan biaya yang dikirimkan dari Jakarta, tapi dibiayai lewat uang yang didapat oleh keringat mereka masing-masing. Itulah yang saya sebut sebagai perjuangan rakyat kebanyakan, dan itulah yang selama ini bekerja mendukung kami. Tadi kami lihat banyak sekali posko-posko yang semuanya dikerjakan swadana, swakarsa. Karena itu tadi saya bilang, ini hari ini kita mendengar ada orang dalam sendiri yang sangat dalam yang menceritakan bahwa didukung sepertiga penguasa ekonomi Indonesia.
Disebut-sebut juga namanya satu persatu. Kalau orang dalam cerita itu artinya obrolan dalam yang keluar. Mau dibantah mau tidak itu obrolan dalam yang keluar, yang biasanya nggak diungkap. Nah, tapi itu menyodorkan fakta kepada rakyat. Mau pilih yang mana? Mau yang pilih didukung rakyat kebanyakan atau mau pilih yang didukung beberapa konglomerat yang pegang kekuasaan ekonomi sebesar ini? Padahal pesan kita adalah membesarkan yang kecil. Memang kita tidak berencana mengecilkan yang besar, tapi ini adalah sebuah kenyataan. Jadi saya bilang tadi, ini kalau bicara jumlah pelaku ekonomi yang paling banyak itu yang mikro, bukan yang makro. Tapi masalahnya yang mikro itu kan kecil-kecil, yang makro itu jumlah orangnya sedikit, tapi ekonominya kuat. Nah kalau kami, ya memang uangnya kecil-kecil, rakyat mendukung, tapi jumlahnya banyak. Dan satu hal yang pasti, rakyat itu mendukung dengan hati nurani. Ya, Pak, kalau itu ada terkait dengan bansos yang dipakai untuk alat kampanye dari kelompok sebelah itu, gimana Pak? Ditempel di stiker Padahal itu, Prabowo Gibran. padahal itu adalah APBN kan kalau kita tahu, dan rencananya Presiden minta untuk dinaikkan BLT. Ya. Jadi bansos akan kami jadikan bansos plus. Kami tidak ada rencana menghentikan. Jadi kabar-kabar menghentikan itu kabar yang tidak benar. Itu adalah hoax. Yang justru akan terjadi adalah ditingkatkan. Ini pengalaman kami di Jakarta. Ditingkatkannya tiga aspek. Satu, jumlahnya. Dua, penerimanya. Tiga, pemberian manfaat tambahan, pelatihan dan lain-lain. Jadi itu dari sisi kami. Yang kedua terkait dengan pelabelan. Ini soal etika. Etika itu harus dijaga. Dan saya beri contoh, dia kami bertugas di Jakarta akan memberikan bansos. Di bansos itu ditulis tegas bahwa ini bantuan sosial didanai APBD. Tegas didanai APBD. Jadi ini bukan dana dari pemegang kewenangan. Ini bukan uangnya seseorang. Ini adalah uang pajak yang dialokasikan untuk bansos. Nah, saya rasa rakyat Indonesia makin hari makin cerdas. Jadi hormati kecerdasan rakyat dengan menyampaikan informasi yang benar. Karena kalau informasi tidak benar disampaikan, itu seperti merendahkan daya tangkap rakyat. Rakyat kita cerdas dan bisa menangkap. Sampaikan apa adanya. Ini adalah bansos dibiayai APBN, bukan dibiayai seseorang. Dan bila diaku dibiayai seseorang, maka koreksi rame-rame. Pak Anies, baru saja KPU menyampaikan kalau Pak Jokowi ingin berkampanye harus izin kepada presiden, sementara presiden ya, Pak Jokowi. Responnya Pak gimana Pak? Atas pertanyaan pernyataan KPU. Kita harus elaborasi itu Pak. Iya nih Pak, gimana Pak? Makanya kalau mau bertindak mengikuti aturan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan keributan yang nggak perlu. Dan akhirnya akrobat yang nggak perlu begini nih. Nah, akhirnya malah jadi bahan obrolan yang tidak produktif. Kita ini sedang bernegara. Kalau bernegara ikutin aturan tata kelola negara yang benar. Ini bukan menjalankan selera. Ini bukan rumah pribadi. Ini adalah negara. Ikuti aturan yang ada di negara. Dan buat KPU juga ikutin aturan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Kan ini bisa saya dari kemarin bilang, tanyakan pada ahli tata negara. Soal itu Pak, tim hukum katanya udah mau Jokowi ke Enggak. Ke Bawaslu. Dicabut itu. Oh, dicabut Pak. Saya sudah perintahkan tidak ada. Tidak perlu buat apa. Bapak mengaku receh, Bapak udah bilang kali Sangat. Kenapa receh gitu? Iya, kenapa? Ya, tidak perlu. Ini biarlah kami akan konsentrasi kepada menyampaikan gagasan perubahan. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apapun ke pihak lain. Nah, udah, kita konsentrasi pada pemenangan, kita konsentrasi pada
pesan perubahan. Berarti apapun itu yang menyenggol Bapak gitu, Pak, Merugikan tidak Bapak akan misalnya. dilaporkan gitu. Tentu ada kasus per kasus. Ini kan nggak ada urusan saya, urusan bernegara. Pak, fokus pemenangan untuk 2 minggu terakhir ini Pak, kan elektabilitas paslon nomor 1 ini Amin terus meningkat seperti apa Pak? Kami terus menggaungkan pesan tentang kebutuhan pokok yang akan dibuat terjangkau, lapangan pekerjaan lebih luas, pemberantasan korupsi yang tidak memandang bulu. Sekaligus juga saya garis bawahi mengembalikan kehidupan bernegara yang mengikuti tata negara yang benar, menjunjung etika bernegara, dan menempatkan negara hukum sebagai rujukan dalam kita bertindak. Untuk perubahannya, dan itu akan kita bawa di 2 minggu ke depan. Ya. Oke. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Ingat, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika Zaman. Halo warga Provinsi Sumatera Utara, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi Dapil Provinsi Sumatera Utara 2. Lalu, pilih Partai Nasdem dan capres nomor urut 3, Dr. Sely Gustika.